Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala Al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahaduna fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Quran surat Al-Baqarah ayat 218. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah khatib pada Jumat ketiga bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah pada siang hari ini, izinkan khatib mengajak diri khatib dan kita semua untuk senantiasa selalu memulai semua aktivitas kita dengan terus belajar menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rangkaian nikmat, rahmat, hidayah dan inayahnya Allah masih sangat banyak yang kalau kita ganti tidak mampu kita menggantinya, kita bayar tidak akan mampu kita membayarnya. Tapi kita diminta mensyukuri nikmat yang Allah titipkan dan konsekuensinya menjadikan semua nikmat itu sebagai sarana beribadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat dan salam yang berupa Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama kembali kita doakan kepada Allah buat junjungan kita, tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dasar khutbah kita pada siang hari ini khatib ambil dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-218. Maka dengan dasar di surat ini izinkan khatib mengambil judul khutbah kita pada Jumat kali ini adalah 1 Muharram adalah momentum melakukan hijrah kebajikan dalam diri kita. Kenapa ini yang kita jadikan judul pada khutbah kali ini? Yang pertama, insya Allah, dan seandainya Allah masih mengizinkan kita hidup, maka 9 hari ke depan kita sudah ada pada tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. 8 hari ke depan kita telah meninggalkan akhir bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah. Kita tahu 1 Muharram adalah momentum hijrahnya Nabiullah beserta para sahabat dari Makkahul Mukarramah menuju Madinatul Munawwarah, dan ini adalah momentum perubahan mendasar bagi umat Islam, baik implementasi keimanan, amal saleh, akhlak, ukhuwah, kekuatan umat, ekonomi, dan penaklukan dunia dengan nilai-nilai Islam. Momentumnya itu adalah momentum hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang kedua, bagi umat Islam waktu itu ukuran terbaiknya adalah amal soleh. Dan orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu untuk diisi dengan amal soleh yang terbaik,
maka kelak akan termasuk orang-orang yang menyesal di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rugi dengan waktu yang Allah berikan dalam kehidupannya. Maka setiap pergantian waktu bagi seorang muslim sebuah kemestian baginya untuk melakukan muhasabah, mengkoreksi, mengevaluasi, sekaligus menata ulang target-target amal terbaiknya bila Allah berikan waktu itu masih ada untuknya di dunia ini sebagai ladang beramal. Wajar dalam Al-Quran banyak sekali Allah memulai firman-Nya bersumpah dengan menggunakan waktu. Mulai dari yang umum wal asri, bahkan putaran tiap hari dari subuh, siang sampai malam Allah bersumpah. Maka satu momen bagi kita untuk melakukan muhasabah, sebagaimana juga kita momen melakukan evaluasi di tempat kerja, di perusahaan kita, di bisnis kita, setiap akhir tahun, dan merencanakan rencana terbaik dan lebih tinggi lagi nilainya di awal tahun berikutnya. Bagi kita umat Islam tentu salah satunya adalah momentum pergantian tahun dalam Islam, 30 Zulhijjah bertemu dengan 1 Muharram. Itulah momentum bagi umat Islam untuk bermuhasabah. Yang ketiga, bagi kita perlu menjadi alat ukur apakah keimanan kita juga berbanding lurus dengan waktu yang Allah berikan bagi kita dalam hidup ini, tumbuhnya dengan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menggambarkan keimanan yang baik itu seperti pohon yang baik. Mari kita lihat tafsir surat Ibrahim surat ke-14 ayat yang ke-24. Bahwa Allah katakan dalam firman-Nya, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Bahwa iman yang baik itu dia tumbuh seperti pohon. Dan pohon yang baik itu selalu akarnya terus menghunjam ke dalam bumi dan selalu batangnya terus tumbuh ke langit. Tidak seperti bonsai, atau Minang mengatakan tidak seperti karakok tumbuh di batu. Idrik sagad mah tidak namun, kate tidak bapucut, ke bawah tidak baulek, di tengah-tengah di diri kumbang. Waktu yang berganti bagi kita yang beruntung ukurannya adalah adanya peningkatan amal soleh. Makanya Al-Quran pun menyebut dalam surat Al-Mulk juz ke-29 juz Tabarak mengatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ukuran terbaik siapa yang mampu mengukir amal saleh dengan waktu yang Allah berikan. Keempat, di dalam surat Al-Insyiqaq surat ke-84 ayat yang ke-19, bahwa orang yang imannya baik itu akan mendorongnya terus-menerus untuk melakukan upgrading amal saleh. Meningkat amal salehnya satu tingkat ke satu tingkat yang lebih tinggi. Digambarkan dengan dalam Al-Quran dengan kalimat tarqabuna tabakan antabak. Naik amal salehnya dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dan ketika bicara naik tentu ada ukuran. Salah satunya adalah kuantitatif. Contoh, kalau tahun ini rata-rata kita bisa baru membaca Al-Quran per hari 2 halaman, apakah tahun 1446 masih juga 2 halaman? Kalau tahun ini kita sudah bisa duhanya tiap pagi 2 rakaat, apakah tahun depan juga 2 rakaat? Kalau tahun ini rata-rata infak kita setiap salat subuh ke masjid Rp5.000, apakah tahun depan masih mau Rp5.000 juga? Secara kuantitas bisa kita lihat, bisa kita ukur. Maka oleh karena itu momentum pergantian tahun bukan hanya sekedar momentum mengucapkan selamat tahun baru Islam. Kita buat tabligh akbar, kita buat pawai obor, kita buat acara makan-makan bakar-bakar sebagaimana pengganti 31 Desember tapi dipindahkan ke salah satu Muharram. Tapi intinya adalah momentum bermuhasabah. Apa yang telah
kita lakukan dan prestasi apa yang tertinggi amal saleh kita tahun ini. Dan setelah kita dapatkan angka itu, mari kita lanjut dengan langkah kedua, membuat rencana dan target amal baru untuk tahun 1446 Hijriah. Dan salah satu rencana itu patokannya adalah hasil yang telah kita dapatkan tahun ini, kemudian berani kita push, kita tingkatkan berapa persen angkanya meningkat tahun yang akan datang. Dan itu bisa diukur secara kuantitatif. Contoh, salat wajib kita selama ini rata-rata berjamaah ke masjid baru berapa kali dan 5 tiap hari. Baru 2 yang rutin, Isya dan Subuh. Naikkan besok ke 5 misalnya, ke 4, ke 3, kan tidak ada angka. Salat tahajud kita berapa kali rutin tiap minggu, kemarin baru di tahun ini, tahun depan mau berapa? Salat sunat rawatib kita rata-rata berapa rakaat baru tiap hari sekarang, nah tahun depan mau berapa? Poin-poin itu penting menunjukkan bahwa kita tidak pernah berhenti melakukan islah. Karena hijrah kita hari ini tidak lagi hijrah tempat untuk melakukan kebajikan. Kalau dulu sahabat tidak nyaman beribadah, diteror beribadah, bahkan sampai terancam fisik dan nyawa mereka ketika bertahan di Mekah, mereka cari tempat yang nyaman yang bisa membuat mereka bisa beribadah dengan baik, Madinah. Nah sekarang kita tidak pasti pindah dari tempat lain. Di sini pun secara waktu tempat kita diberi kenyamanan, tinggal memindahkan motivasi kita, membuat target-target terbaik untuk pribadi kita dalam membangun amal soleh bekal kita di akhirat kelak. Wajar kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri serius berhitung, memperhatikan bekal-bekal apa yang akan dia bawa kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin, singkatnya di khutbah ini ada 3 hal penting yang perlu kita lakukan di momen pergantian tahun baru dalam Islam. Pertama, bermuhasabah, jujur mengevaluasi diri kita, bukan mengevaluasi orang lain, mengevaluasi pemimpin, mengevaluasi presiden dan segalanya, tapi diri kita, karena kita yang nanti akan ditanya dan bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Yang kedua, temukan angka prestasi amal-amal kita per item, mulai dari yang wajib sampai yang sunat yang sudah rutin kita lakukan dengan angka-angka terbaiknya. Yang ketiga, buatlah target angka-angka yang lebih tinggi tahun depan. Kalau Allah izinkan kita masih hidup dengan fasilitas yang Allah berikan, saya akan lakukan amal ini lebih baik dan meningkat dari tahun yang ada sekarang. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, Allah berkahi sisa-sisa umur kita, dan Allah mudahkan kita kalau sudah berencana untuk mewujudkan rencana terbaik amal-amal saleh kita tahun yang akan datang. Faktu bisyallah annakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi nahmadu wa nasta'inu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayyuhal hadirun ittaqullah. Ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آخر الصلاة